Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Letu, di channel Let Me Tell You. Sebelum kita memulai cerita kali ini, ada baiknya teman-teman semua bisa subscribe, like, share dan memberikan komentar pada channel ini, agar membantu channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah dari kota Garut yang ada di Jawa Barat, Indonesia. Cerita yang akan saya bawakan hari ini adalah salah satu cerita yang sudah secara umum diketahui masyarakat Indonesia. Selain karena cerita ini cukup populer, dalam cerita ini juga ada pesan moral yang sangat baik, terlebih untuk anak-anak yang masih kecil dan polos, agar anak-anak tidak keliru memahami mana yang baik dan kurang baik untuk masa pertumbuhan mereka. Cerita yang akan saya bawakan adalah legenda tentang Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala di sebelah utara kota Garut terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Tanah desa yang subur dan tidak kekurangan air sangatlah membantu petani untuk menghasilkan banyak padi dengan kualitas yang baik. Meskipun begitu para penduduk di sana masihlah hidup dalam kemiskinan. Ini disebabkan oleh kehadiran tengkulak pelit yang kaya raya. Ia bernama Nyai Endit. Nyai Endit merupakan seorang perempuan kaya yang tinggal di desa itu. Semenjak suaminya meninggal, ia memperoleh warisan berupa kekayaan yang berlimpah. Sayangnya, hal tersebut malah membuat Nyai Endit menjadi kikir dan congkak. Nyai Endit terbiasa menekan para petani yang tinggal di desa tersebut. Ia seringkali memaksa para petani untuk menjual padinya dengan harga murah. Dan ketika persediaan beras masyarakat habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Harta yang berlimpah hanya membuat Nyai Endit semakin pelit. Bukan hanya ia sering menekan warga desa, Nyai Endit bahkan tidak pernah mau membantu warga yang sedang kesulitan. Setiap kali warga datang meminta bantuan, Nyai Endit menolaknya dengan angkuh. Ini semua kan harta milikku, untuk apa juga aku membagikannya pada warga? Mereka itu hanya bisanya meminta-minta saja. Seharusnya mereka bekerja lebih keras jika ingin kaya sepertiku. Nyai Endit lebih senang menghabiskan hartanya untuk mengadakan pesta di desa tersebut. Di tengah kemeriahan pesta, Nyai Endit terbiasa memamerkan harta kekayaannya pada rakyat setempat dengan sombong. Pesta yang dia adakan selalu saja mendatangkan perkara lebih besar bagi masyarakat. Pesta Nyai Endit selalu membuat penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Di tempat lain, ada beberapa warga yang sedang membicarakan tentang kehidupan mereka, menjelang persediaan makanan mereka yang mulai menipis. Sediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Endit. Padahal kita juga perlu membeli keperluan yang lain. Harganya kini 5 kali lipat lebih mahal dibanding saat kita menjualnya dulu. Bagaimana ini? Ya Tuhan, berilah kami keringanan atas beban yang kami pikul. Di suatu hari yang sangat terik Nyai Endit kembali mengadakan pesta yang amat besar. Hal ini tentu saja membuat warga setempat merasa khawatir akan persediaan beras mereka yang akan habis dan terik matahari penanda musim kemarau telah tiba. Di tengah meriahnya pesta yang diadakan Nyai Endit, dari kejauhan datanglah seorang pengemis tua. Ia memakai pakaian compang-camping dan celana yang lusuh. Pengemis itu berjalan terbungkuk-bungkuk melewati rumah penduduk dengan tatapan iba dan menemui Nyai Endit di rumahnya. Tiba-tiba saja pengemis tua itu berkata, "Nyai, tolong beri hamba makanan sedikit saja. Hamba lapar sudah beberapa hari hamba ini belum makan sama sekali." Nyai Endit yang melihat pengemis itu merasa terganggu. Ia pun berusaha memanggil penjaga untuk mengusir pengemis itu dari rumahnya. Pergilah kau dari rumahku, pengemis kotor. Tidak lihatkah kamu kalau aku sedang berpesta? Kamu mengacaukan semua kegembiraanku dengan baumu itu. Tidak lama para penjaga pun tiba dan memaksa pengemis tua itu untuk segera pergi. Pengemis itu pun pergi dengan perasaan sangat sedih. Hari pun berganti dan Nyai Endit masih merasa tidak nyaman atas kedatangan pengemis lusuh di pestanya kemarin. Ketika ia keluar dari rumah, ia pun menemukan sesuatu yang aneh. Di sebuah jalan di desa tersebut ditemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah.
Tidak ada satupun warga yang mengetahui mengapa tongkat tersebut ada di sana. Lebih anehnya lagi, tidak ada seorang pun yang berhasil mencabut tongkat tersebut, meskipun banyak warga yang telah mencoba menariknya beramai-ramai. Nyai Endit yang terlihat penasaran berusaha mendekati kerumunan warga yang tengah mencoba menarik tongkat tersebut. Tanpa diduga ternyata pengemis yang Nyai Endit usir sebelumnya kembali. Melihat pengemis tua itu membuat Nyai Endit pun kembali merasa geram. Rupanya kau kembali pengemis tua. Jangan-jangan tongkat aneh yang tertancap di tanah ini itu adalah ulahmu juga. Cabut itu dan segera pergi dari sini. Pengemis tua itu melihat Nyai Endit dan melakukan seperti apa yang Nyai Endit katakan. Sang pengemis tua segera mencabut tongkat tersebut. Warga pun terheran mengapa pengemis itu mampu melakukannya padahal tidak ada warga yang mampu. Setelah dicabut, tiba-tiba saja mengalirlah air dari tempat tersebut. Semakin lama air semakin deras dan tinggi, memenuhi tempat itu. Karena takut tenggelam, para penduduk pun bergegas menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Berbeda dengan Nyai Endit yang enggan melepaskan hartanya. Meskipun air semakin bertambah tinggi, Nyai Endit tetap beridam di rumahnya yang penuh dengan harta dan perhiasan. Hingga akhirnya ia pun tenggelam bersama rumah dan isinya. Karena air yang keluar tanpa henti dari tempat di mana si pengemis tua mencabut tongkat aneh itu membuat daerah tersebut berubah menjadi sebuah danau yang kemudian dinamakan Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari nama Nyai Endit. Demikianlah cerita asal-usul dari Situ Bagendit. Moral yang bisa diambil dan bisa kita contohkan kepada anak-anak kecil kita adalah bahwa kita sebagai manusia perlu saling mengasihi, menghormati dan membantu kepada sesama kita, khususnya kepada yang sangat memerlukan bantuan kita. Jangan biarkan sifat kikir dan pelit hanya karena kita memiliki sedikit kelebihan daripada yang lain, membuat kita jatuh pada kesengsaraan dan berakhir dengan tragis seperti yang terjadi pada Nyai Endit pada cerita di atas. Baiklah, akan saya akhiri kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap menunggu cerita-cerita lain yang akan saya ceritakan di lain kesempatan. Dukung terus channel ini agar bisa semakin berkembang lebih baik lagi dengan cara subscribe, like, share dan komen. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.